Healing atau pelarian sesaat. Hey lo, pernah gak sih lo merasa terjebak dalam rutinitas yang bikin stres? Pernah bingung antara mau healing atau sekadar mencari pelarian? Kita semua pasti pernah, kan? Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang satu topik yang mungkin udah sering lo dengar. Healing. Healing yang sering dianggap sebagai solusi. Tapi sebenarnya, apakah itu benar-benar solusi atau sekadar pelarian sesaat? Mari kita telusuri lebih dalam. Bayangkan lo sedang duduk di kafe mewah, menikmati segelas kopi yang harganya mungkin seharga makan siang. Di sekeliling lo, orang-orang sedang berbicara dan tertawa, seolah-olah hidup itu sempurna. Suara mesin kopi yang berdenging dan aroma kopi yang fresh menambah keasyikan suasana. Tetapi di dalam hati lo, ada suara kecil yang berkata, "Apa yang sebenarnya aku cari?" Suara itu sering kita abaikan, padahal ia datang dari dalam diri kita yang sebenarnya membutuhkan perhatian. Ketika kita hanya fokus pada kebahagiaan superficial, kita mungkin melewatkan hal-hal yang benar-benar berarti, seperti hubungan yang mendalam atau kebahagiaan yang sebenarnya datang dari dalam diri kita. Healing itu sering menjadi kata kunci di media sosial. Banyak influencer yang memposting foto-foto cantik dengan caption tentang self-love dan me time. Gambaran sempurna dari kehidupan yang bahagia seringkali terlihat di feed kita. Tetapi ketika keramaian mereda, apakah lo tahu bahwa banyak dari kita yang setelah foto-foto itu kembali ke masalah yang sama? Seringkali kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari masalah mendasar yang mengganggu kita secara emosional. Jadi, mari kita gali lebih dalam tentang healing dan pelarian sesaat. Media sosial, dengan segala keindahannya, bisa menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia memberikan inspirasi, tetapi di sisi lain, ia juga bisa menyebabkan kita merasa tidak cukup baik, sehingga kita terus mencari pengakuan. Apa itu healing? Healing adalah proses penyembuhan. Namun, banyak orang menganggapnya hanya sebagai pelarian dari kenyataan. Misalnya, lo mungkin memutuskan untuk pergi liburan ke tempat yang indah, berfoto di pantai, dan menikmati sunset yang menakjubkan. Namun, setelah pulang, semua masalah kembali menunggu, seolah-olah mengingatkan kita pada realitas yang ingin kita tinggalkan. Jadinya, healing itu bisa jadi pelarian sesaat, bukan? Coba kita pikirkan, apakah kita hanya mencari pengalihan dari masalah, atau benar-benar ingin menyelesaikannya? Memahami perbedaan ini sangat penting, karena hanya dengan mengenali akar masalah, kita dapat menemukan jalan keluar yang lebih efektif. Kenapa kita mencari pelarian? Kita mencari pelarian karena tekanan kehidupan yang semakin berat. Dari pekerjaan yang menumpuk, masalah finansial, hingga hubungan yang rumit, semua itu bikin lo merasa kayak di tengah badai yang tak berujung. Dalam situasi seperti ini, kita mencari sesuatu untuk merasa lebih baik. Dan seringkali kita salah mengartikan healing. Misalnya, lo mungkin pergi pesta untuk mengalihkan perhatian dari masalah, menyelami musik dan tawa sementara. Namun setelah itu, apa yang terjadi? Seringkali kita merasakan kesepian dan tekanan yang lebih besar saat kembali ke kenyataan, menciptakan siklus yang sulit untuk dipecahkan. Healing yang tak berkesudahan. Setelah lo berusaha healing, kerap kali lo merasa lebih letih. Kenapa? Karena lo menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Ini seperti menempelkan plester di luka tanpa membersihkannya. Jangan sampai lo malah makin frustrasi ya. Ketidakpuasan yang muncul bisa jadi tanda bahwa kita perlu menghadapi masalah-masalah tersebut dengan cara yang berbeda. Misalnya, ketika kita berusaha melupakan masalah dengan kesenangan sesaat, kita sebenarnya tidak memberi ruang bagi diri kita untuk benar-benar merasakannya dan menyembuhkannya. Healing yang mewah versus healing yang sederhana. Lo tahu, banyak orang merasa bahwa healing itu harus mahal, harus spa, harus belanja, harus pergi ke tempat eksotis. Gaya hidup yang glamor ini seringkali dibangun di atas harapan untuk menyembuhkan stres. Tetapi percaya deh, healing itu bisa jadi hal yang sederhana. Lo bisa jalan-jalan di taman, melakukan yoga,
atau bahkan ngobrol dengan teman lama. Terkadang, hal kecil justru bisa memberi dampak yang besar, seperti momen tenang di alam, merasakan angin sepoi-sepoi, dan membiarkan pikiran lo melayang. Kesederhanaan seringkali membawa kita kembali ke esensi hidup yang sebenarnya, di mana kebahagiaan ditemukan bukan hanya di tempat-tempat mahal, tetapi dalam pengalaman yang autentik. Kenali diri sendiri sebelum lo terjun ke dalam dunia healing. Kenali dulu diri lo sendiri. Apa yang sebenarnya lo butuhkan? Kadang, kita terlalu sibuk mencari solusi di luar, sampai lupa mendengar suara hati kita. Proses mengenali diri ini sangat penting. Ini bisa menjadi momen refleksi yang membuka banyak pintu dalam hidup lo. Tanya pada diri lo, apa yang lo sukai? Apa yang membuat lo merasa hidup? Mengantarkan diri pada pemahaman mendalam tentang diri sendiri bukan hanya membantu dalam healing, tetapi juga dalam mengarungi tantangan kehidupan. Jangan takut untuk mencari bantuan. Kalau lo merasa beban yang ditanggung sudah terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan. Baik itu dari teman, keluarga, atau profesional. Berbicara kadang bisa menjadi pengobatan yang paling ampuh. Jangan ada rasa malu untuk mencari bantuan, karena itu adalah tanda kekuatan dan keberanian. Mungkin lo merasa takut dianggap lemah, tetapi sebenarnya mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan adalah langkah pertama menuju kekuatan yang sesungguhnya. Ingat, lo tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan ada banyak orang yang ingin membantu, baik secara emosional atau melalui perspektif yang bisa memberi inspirasi pada perjalanan healing lo. Meditasi dan mindfulness lo. Sudah coba meditasi? Ini bisa jadi salah satu cara yang sangat baik untuk melakukan healing. Melalui meditasi, lo bisa belajar untuk menghadapi pikiran dan perasaan tanpa menghakimi diri sendiri. Ini bukan pelarian, tapi langkah menuju pemahaman diri yang lebih baik. Ketika kita berlatih mindfulness, kita belajar untuk hidup di saat ini, menghadapi perasaan dengan tenang, dan lebih siap untuk menerima kenyataan yang ada. Meditasi memberikan ruang bagi kita untuk merefleksikan pengalaman dan perasaan, menjadikan kenyataan sebuah petualangan, bukan sekadar masalah. Fokus pada proses, bukan hasil. Coba lo ingat-ingat, lebih sering kita cemas memikirkan hasil daripada menikmati prosesnya. Ketika kita fokus pada perjalanan, healing pun akan terasa lebih nyata dan mengena. Dalam setiap langkah yang diambil, ada lelah, ada usaha, ada pencapaian kecil yang kadang terlupakan. Menghargai setiap langkah ini membantu kita menemukan keindahan dalam setiap momen. Karena kadang, pelajaran berharga justru ditemukan di jalan, bukan di tujuan. Dalam perjalanan healing, proses itu sendiri adalah guru yang tidak ternilai. Buat jurnal, menulis jurnal bisa sangat membantu dalam proses healing. Cobalah untuk mencatat perasaan lo setiap hari. Ini bisa jadi cara untuk merefleksikan diri dan membebaskan pikiran. Dalam jurnal, lo bisa mengekspresikan apa yang lo rasakan tanpa takut dihakimi. Selain itu, menulis juga membantu kita melacak kemajuan kita seiring berjalannya waktu. Dengan menuliskannya, kita memberi ruang bagi perasaan kita untuk diolah. Dan mungkin kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui. Proses ini mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Adaptasi dan rencana masa depan tekanan hidup memang ada. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana lo belajar beradaptasi dan membuat rencana ke depan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi, fokuslah pada langkah-langkah kecil menuju perbaikan. Dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, kita bisa merasakan pencapaian yang terus-menerus, yang pada gilirannya memberi motivasi untuk terus melangkah maju. Mengembangkan rencana kesehatan mental dan emosional sama pentingnya dengan rencana karir atau finansial. Ketika kita belajar untuk beradaptasi dengan perubahan, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Nah, lo, dari semua ini, kami ingin lo ingat satu hal. Healing tidak harus mahal dan tidak selalu bisa didapatkan dari luar.
Healing sesungguhnya adalah proses yang mengajak lo untuk mengenali diri, menghadapi masalah, dan menemukan kebahagiaan di dalam diri. Ini adalah sebuah perjalanan yang kadang memerlukan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Akhirnya, aku mau tanya, menurut lo, apa sih healing itu bagi lo? Apakah pelarian sesaat atau perjalanan yang lebih dalam? Yuk, tuliskan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Kita saling berbagi, karena siapa tahu satu cerita bisa menginspirasi banyak orang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini untuk mengajak teman-teman lo yang mungkin butuh ngobrol tentang healing. Sampai jumpa di video berikutnya. Lo.